Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Kasanah. Saya dari kelompok 5 penyelesaian sengketa ekonomi syariah kelas C. Di sini saya akan mereview hasil makalah dari kelompok 10, yaitu yang membahas tentang kompetensi Basarnas dan kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Nah, dalam kelompok 10 tersebut telah menjelaskan apa sih Basarnas itu. Basarnas yaitu suatu wadah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbankan syariah di luar pengadilan. Sedangkan peradilan agama merupakan wadah dan badan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui jalur litigasi atau jalur dalam pengadilan. Nah, Basarnas itu sendiri merupakan lembaga arbitrase yang diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan pertikaian yang dilakukan di luar pengadilan. Jadi, apabila kalian tidak dapat melaksanakan di pengadilan, kita dapat menyelesaikannya melalui arbitrase atau di luar pengadilan. Nah, selanjutnya dasar yang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara selain menggunakan Al-Quran dan hadis serta fatwa DSN MUI, Basarnas sendiri juga menggunakan hukum secara dasar sebagai dasar prosedur penyelesaian perkara. Nah, dalam hal ini, karena Basarnas juga merupakan salah satu lembaga arbitrase, hanya saja perkara yang diselesaikan adalah sengketa ekonomi syariah. Kemudian, apa sih tujuan dari didirikannya Basarnas ini? Nah, dalam makalah kelompok 10 tadi juga dijelaskan, yaitu sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam yang bersangkutan dengan perjanjian. Contohnya nih, ada seorang pedagang. Nah, mereka berdua, si A dan si B, sama-sama berdagang, melakukan perjanjian, dan kemudian ada persengketaan atau permasalahan maupun pertikaian di antara keduanya, baik itu tentang uang ataupun hasil bisnis mereka. Nah, apabila mereka tidak dapat menyelesaikan melalui pengadilan karena menghabiskan uang yang cukup banyak, nah, mereka dapat melakukannya melalui jalur luar pengadilan atau yang disebut dengan non-litigasi maupun jalur arbitrase ini. Nah, arbitrase syariah ini juga tidak terlepas dari perkembangan kehidupan sosial umat Islam di Indonesia. Basarnas ini berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari lingkungan bank syariah maupun bank lain yang memerlukannya. Nah, selanjutnya dalam kelompok 10 ini juga membahas tentang kompetensi Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Kompetensi dari Basarnas ini yaitu kompetensi absolut dari lembaga arbitrase yang ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik berupa pactum de compromitendo ataupun akta kompromis. Lembaga arbitrase dalam melaksanakan kompetensinya berdasarkan perjanjian arbitrase yang terrealisasikan berupa pemberian pendapat hukum yang mengikat dan pemberian putusan arbitrase karena adanya suatu sengketa tertentu. Tanpa adanya sengketa tersebut, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat hukum yang mengikat dalam suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut. Nah, bersangkutan dalam hal tersebut, maka
dalam 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 kompetensinya, maka Basarnas memiliki kekuatan dalam melakukan putusan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, apa saja kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah? Nah, dalam makalah kelompok 10 juga disebutkan, yaitu ada kekuatan dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, mungkin untuk surat-suratnya kalau teman-teman bisa baca langsung dalam makalah kelompok 10. Kemudian yang selanjutnya ada kekuatan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan untuk penjelasannya telah dijelaskan dalam pasal 58 sampai 61 dalam Undang-Undang 1445. Kemudian untuk selanjutnya, kekuatan putusan selanjutnya yaitu dicantumkan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Nah, dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga sudah dijelaskan sebagaimana yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam makalah kelompok 10. Kemudian selanjutnya ada surat keterangan MUI. Nah, surat keterangan MUI inilah yang juga menjadi kekuatan dalam memberikan putusan Basarnas. Dan yang terakhir ada fatwa DSN MUI. Nah, dalam melakukan putusan, Basarnas tidak melakukan sengketa ini, Basarnas tidak melakukannya dengan maksudnya tidak asal-asal. Jadi Basarnas dalam melakukan sengketa ekonomi syariah melakukannya dengan adanya dasar dan kekuatan hukum dalam undang-undang maupun fatwa-fatwa dari MUI maupun dari surat keterangan lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya dari anggota kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.